Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina wa safina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafaati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini sore hari ini saya akan membahaskan mengenai sekelumit ringkas daripada kitab Al-Qur'anul Karim sebagai kitab gang kita umat Islam. Sesuai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab hadis, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Belajarlah kamu akan Al-Qur'an dan ajarlah kepada manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitulah pentingnya kitab Al-Qur'an harus kita pelajari. Sesuai Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan 6 Agustus 610 Masehi. Adapun ayat yang pertama disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, kalimat Iqra adalah perintah, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhan engkau yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, dia yang mengajarkan manusia dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dengan 'allamal insana ma lam ya'lam, dia yang mengajarkan manusia dengan apa yang tidak diketahui. Kalau kita teliti ayat yang pertama itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala Iqra, harus membaca diri, dari mana saya dan mau kemana tujuan saya, dan siapa yang menciptakan saya dan untuk apa saya diciptakan. Nah, jawabnya, saya diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari alam arwah, turun ke alam kalbu, turun ke alam dunia, kemudian turun ke alam kubur, nanti pulang inna lillahi wa inna rajiun, itu sebutannya pulang ke alam akhirat. Itulah yang disebut Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Alhamdulillah, Allah menciptakan matahari. Iqra, bacalah, Allah menciptakan hujan. Iqra, Allah menciptakan langit. Iqra, Allah menciptakan bulan. Itulah maksudnya, bacalah. Kita harus membaca diri, membaca apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Al-Qur'an Karim itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Sesuai dalam Al-Qur'an disebutkan walau anna Qur'anan suyirat bijibal aw qutiyat bil ardu aw kulima bihil mauta balillahi amru jami'a. Itulah hikmah karamat Al-Quran 30 juz. Sesuai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan harus kita mempelajari, harus kita didik anak-anak kita dengan bacaan Al-Quran. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua cahaya. Yang pertama, cahaya Al-Quran. Yang kedua, cahaya bulan Ramadan. Kemudian Allah menciptakan dua kegelapan, gelap di dalam kubur dan gelap pada hari kiamat. Nah, jadi kalau kita sudah mempelajari Al-Quran, bukan salah satu kita mempunyai satu pegangan kita bahwa Al-Quran itu akan menjadi cahaya bagi kita pada kegelapnya alam kubur atau kegelapan hari kiamat. Kemudian bulan Ramadan juga menjadikan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitulah
kewajiban kita seorang orang tua mendidik anak-anaknya dengan bacaan Al-Quran dari umur 7 tahun sampai umur 10 tahun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun, kalau kita pelajari, yang paling payah mendidik anak-anak itu adalah pembacaan Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran itu bukan seperti membalikkan telapak tangan, tapi harus sungguh-sungguh. Nah, saya sebagai pengalaman 4 dari 1977 mengajarkan anak-anak Al-Quran sampai 2000 sampai 40 sampai 2020. Alhamdulillah. Nah, jadi kita pola pikir kadang-kadang kita memberikan alif, ba, ta itu susah. Jadi yang penting kalau kita mempelajari Al-Quran, semua isi Al-Quran itu adalah isi bumi di dunia ini adalah ada di dalam Al-Quran. Contohnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi fi sittati ayyam, di dalam kejadian 6 hari. Nah, itulah semua itu ada di dalam Al-Quran. Apa yang tidak ada dalam Quran, semuanya ada Al-Quran. Sesuai dengan zaman. Ayakuna, sesuai dengan biyakunu mayakunu. Allah menciptakan barang yang telah diciptakan dan barang yang akan lagi diciptakan. Begitulah sekelumit mengenai kitab suci Al-Quran. Harus kita pelajari setidak-tidaknya. Kita 1 bulan, kalau kita sudah membaca Al-Quran 1 bulan, kita menamatkan Al-Quran 30 juz. Jadi itu ajalah sebagai anjuran saya, sebagai pegang kita, karena kita dianjurkan Nabi, kita harus mempunyai pegangan di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman kita, hadis, ijma, qiyas. Kalau kita sudah memegang 4 tersebut, insya Allah kita tidak akan kesasar. Walaupun bagaimana kita harus etikat tanamkan dalam jiwa kita. Sampai di sinilah sekedar tausiah saya sore ini. Wallahul muwaffiq ila man thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.